Mari kita memulai kebaktian kita di rumah saja untuk menyembah Tuhan pada minggu hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Ku Yakin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami memuji dan menyembah-Mu pada saat ini Tuhan, di mana Engkau telah menolong dan melindungi kami dari tadi pagi hingga telah sampai pada saat ini. Semuanya itu Tuhan, bukan karena kebenaran kami di depan-Mu, melainkan hanya karena belas kasih-Mu kepada kami. Tuhan yang ada di surga, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu Bapa, jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus menyembah-Mu pada hari ini, di mana kami Tuhan Yesus, kami tidak bisa datang ke rumah-Mu Bapa, melainkan kami datang Tuhan Yesus di hadapan-Mu pada saat ini Bapa. Tuhan yang ada di surga, kami berikan pujian dan hormat kepada-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekiranya Engkau Tuhan yang membukakan hati kami, baik anak-anak kami Tuhan, kami keluarga besar di tempat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Tuhan Yesus, Engkau Bapa, kiranya Engkau, kami memulai dari awal kebaktian kami ini Tuhan sampai akhir nanti, supaya kami Tuhan Yesus bisa Engkau berikan kami kekuatan agar kami Tuhan Yesus bisa memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai kebaktian kami ini. Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan yang baik agar kami Bapa bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Baik, kita akan memberikan pujian kita. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus
Baik, firman Tuhan yang pertama diambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49. Beginilah bunyinya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus genapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian firman Tuhan. Mari kita menyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya firman Tuhan yang kedua diambil dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Begini firman Tuhan. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan. Baik, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan telah menolong kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau berkati kami, dan biarlah firman-Mu hari ini menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kami siap. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang di batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju. Dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi, salam. Salam. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang ditulis oleh Matius. Ini mengenai cerita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi anak-anak, hari Jumat kemarin Bapak telah menyampaikan bahwa kisah hari Jumat itu namanya Jumat Agung, dan di saat itu hari memperingati atau perayaan di saat Tuhan Yesus disiksa, bahkan dipukuli sampai dia disalibkan dan mati. Kenapa bisa begitu? Karena dosa-dosa manusia. Jadi Yesus itu mati karena dosa manusia. Karena kesalahan manusia, maka Yesus itu mati. Sehingga sudah dikubur. Maka 3 hari kemudian sampai pada hari ini, hari Minggu, maka Yesus itu kembali bangkit lagi dari antara orang mati. Nah, anak-anak, jadi di situ kita tahu bahwa Yesus itu punya kuasa di bumi ini. Nah, ketika dia bangkit, maka di sana ada kemenangan. Nah, anak-anak, tidak sia-sia kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Maut telah dikalahkan.
Nah, tadi dari cerita firman Tuhan, dia sudah bangkit dari kuburan. Nah, itu menandakan bahwa dia itu adalah Allah. Nah, anak-anak, di sini diceritakan bahwa ada Maria pergi melihat kuburan itu. Nah, di kuburan itu sudah tidak ada lagi Yesus. Kemana dia? Sudah bangkit. Maka nanti di sana ada malaikatnya. Dia menyampaikan kepada orang-orang yang ada di situ. Dia berkata, jangan lagi cari dia. Dia sudah bangkit. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia sudah menang dari maut. Nah, jadi kita anak-anak Tuhan, bangga kita sebagai anak-anak. Ya, kita sudah mendengarkan bahwa Yesus yang telah mati itu, yang sudah menanggung dosa kita itu, dia telah bangkit. Dengan kebangkitannya itu, maka kita sudah dibebaskan dan sudah menang dari dosa-dosa kita. Amin. Amin. Nah, jadi anak-anak, dengan Tuhan Yesus sudah mewakili kita dalam hal menanggung dosa kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Yesus? Maka kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Adik mengasihi kakak, kakak mengasihi adik, adik mengasihi mama, mama juga mengasihi adik. Kira-kira begitu. Adik-adik juga mengasihi teman-teman. Nah, kalau di PAUD contohnya, maka harus bisa mengasihi. Tidak boleh memaki, tidak boleh marah-marah, tidak boleh, apalagi kakak? Tidak boleh melawan. Nah, itu dia. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus telah menolong kita. Kalau kita melawan, maka Tuhan tidak mau dia sayang nanti sama kita. Nah, ketika kita sayang sama teman kita, maka Tuhan sayang sama kita. Jadi dalam firman Tuhan ini, hari ini Tuhan telah bangkit dari antara orang mati. Maka dalam hal itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling mengasihi. Amin. Amin. Baik, demikian saja firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Baik, kami kembalikan kepada liturgos. Salam. Shalom. Pak, nasihat dia tadi bilang bagi Tuhan. Dia bilang yakuti mama bagi Tuhan gitu. Baik, sekarang mari kita berikan persembahan kita. Menyanyi kita Noma Fono Dongo 5. Noma Fono Dongo 5. Loa iso ayah. Mana bademai ya sabai olifugang. Baik, kita akhiri kebaktian kita. Mari kita menyanyikan lagu segala puji syukur.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Mari kita berdoa mengakhiri kebaktian kita. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami mengakhiri kebaktian kami Bapa, dan kami mohon Bapa, firman yang telah kami dengarkan dan Engkau tanamkan di dalam hati kami masing-masing, baik anak-anak kami semuanya dan terlebih-lebih juga kami orang tua dan keluarga besar di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami ini hanya kami panjatkan melalui nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Amin.